Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askal Muhammad Jamil Furkan, NIM 18086089. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resume saya untuk guna melengkapi tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan dari pertemuan 2 sebelum sampai pertemuan UTS. Pada pertemuan kedua tentang urgensi mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik. Namun yang seringkali terjadi adalah pendidikan kewarganegaraan dianggap sebagai hal yang tidak penting dan seringkali diremehkan dan tidak disukai. Kita lebih terfokus pada mata pelajaran lain seperti matematika, biologi, dan yang lainnya. Padahal pendidikan kewarganegaraan salah satu mata pelajaran yang penting karena pendidikan kewarganegaraan tidak berhenti pada siswa yang mampu menguasai materi, namun yang terpenting adalah bagaimana cara menerapkan dan menginternalisasi nilai-nilai moral dalam diri siswa sehingga menjadi karakter yang baik. Disinilah pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan, karena percuma bila generasi kita cerdas secara akademik, namun tidak dibarengi dengan akhlak yang baik pula. Pada masa sekarang, penanaman nilai moral pada diri siswa sangat diperlukan karena pada saat ini moral anak bangsa semakin memburuk. Terlihat dari berbagai berita penyimpangan-penyimpangan dan kenakalan remaja yang sering didengar di media sosial. Penyimpangan tersebut seperti kekerasan yang terjadi di sekolah yang dilakukan siswa terhadap siswa yang lain, tawuran, pergaulan bebas, bahkan penyalahgunaan narkoba dan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai moral yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam diri siswa. Begitu banyak hal yang baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari pendidikan kewarganegaraan, mulai dari menanamkan nilai-nilai moral sehingga kita menjadi warga negara yang berakhlak baik. Bagaimana menjadi warga negara yang berpartisipasi dalam urusan politik, hingga bagaimana kita menjadi warga negara yang taat hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan beberapa faktor penghambat dan tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki integritas baik dari segi keilmuan maupun jiwa nasionalisme dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, faktor penghambat diantaranya sistem pembelajaran di perguruan tinggi yang mengutamakan pendidikan daripada kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi kurang mendukung kegiatan kemahasiswaan seperti resimen mahasiswa atau menwah, pecinta alam. Yang ketiga, mentalitas kehidupan generasi muda Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang B, faktor tantangannya diantara satu, kurang perhatian pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Dua, teknologi informasi yang berkembang harus disikapi dengan positif demi kebutuhan bangsa dan negara. Tiga, lingkungan keluarga dalam masyarakat luas di luar kampus dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia. Selanjutnya, pertemuan 3, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Yang pertama, konsep identitas nasional adalah apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah, ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat dari seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan atau yang sesuai dengan kesadaran diri sendiri, golongan sendiri, berkelompok sendiri, komunitas, atau negara sendiri. Dalam KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri. Misal dalam KTP, ID card, SIM, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik, budaya, agama, dan bahasa.
maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional, yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa yang lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas bangsa berkaitan dengan pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu keseluruhan ilmiah dari seseorang, karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Seseorang akan mempunyai arti apabila ada di dalam masyarakat. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Selanjutnya, pertemuan 4, integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, mulai dari konsep dan urgensi integrasi nasional. Alasan perlunya integrasi nasional. Indonesia, sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia. Esensi dan urgensi integrasi nasional Indonesia. Terkait esensi dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Satu, makna integrasi nasional. Marilah kita telusuri istilah integrasi nasional ini. Kita dapat menguraikan istilah tersebut jadi dua pengertian, secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarah, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dan dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Sekarang kita telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Berikut beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli. Yang pertama, Safruddin Bahar 1956, Riza Nur Afani 2001, Juliati Suryono 2002, Ramdan Subakti 2010. Pengertian integrasi nasional upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Selanjutnya, pertemuan 5, menginterpretasikan, mengimplementasikan, dan membangun norma konstitusional UUD 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD 1945, serta sub-sub tema kajian seperti esensi dan urgensi serta alasan perlunya konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.
Urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu wilayah, suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Satu, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar menurut Astim Rianto 2009. Yang kedua, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Carl Jasim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah, menurut Taib dan Hamidi 1996. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai yang pertama membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang B, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang C, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang D, menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Selanjutnya, pertemuan 6 tentang satu, sumber historis sosiologis politik dan konstitusi. 2, argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang 3, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis, menurut Rianto 2009. Aturan dasar yang terdapat dalam UUD NRI 1945 pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan oleh fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara, menurut Kusnardi dan Ibrahim 1998. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Yang kedua, melihat perjalanan sejarah Indonesia merdeka. Ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Dengan demikian, karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada pertengahan 97, negara kita dilanda krisis ekonomi moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi moneter melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika semakin merosot. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan, namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi malah meluas
pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan kepada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah lain. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi era awal reformasi di tanah air. Yang ketiga, seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sisi adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam berbagai ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan atau pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau sederajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia mempunyai kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selanjutnya pertemuan 7, yang pertama kewajiban dan hak negara dan warga negara. 2. Alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 3. Sumber historis, sosiologis, politik tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. 2. Merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut. Pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan, peraturan dan yang mengikat warga negara dan menjadi wajib bagi warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah membayar pajak menurut pasal 23A UUD 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 76% pendapatan negara maksud saya. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Yang ketiga, sumber historis. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya yang ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang kedua, mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini. Terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Menurut Wirutomo 2001, pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi
yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki yang dimana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat demos tetap jadi sumber-sumber kekuasaan. Tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung, socio-cultural animosity. Gejolak ini muncul semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi pada pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, hukum, dan sebagainya. Sifatnya pun berubah, bukan Selanjutnya, pertemuan 7, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang kedua, alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang ketiga, sumber historis sosiologis politik tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau ditentukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Dua, merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut. Pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberikan subsidi kepada rakyat. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban suatu negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak pasal 23A UUD 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74% pendapatan negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan dari pajak warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara menjadi hak mendapatkan penghidupan yang layak. Yang ketiga, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang kedua, mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini. Terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita menurut Wirutomo 2001. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur organisasi kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi kita yang peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar masyarakat atau rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Gejala ini muncul dan semakin menjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat, agama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan bawah, tetapi justru lebih horizontal antar sesama rakyat kecil, sehingga konflik
yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif, sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri. Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka, tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi antara berbagai golongan. Sosiokultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh peranata sosial di masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi politik, dan sebagainya. Selanjutnya pertemuan 8, dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 2. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara dan negara. Yang pertama, dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Aspek lainnya meliputi keterampilan, nilai, dan sikap. Di samping itu, proses pendidikan juga dapat berlangsung di 3 lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan pengajaran konotasinya hanya berlangsung di sekolah. Dengan demikian, perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 34 UUD NRI 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara untuk A. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, B. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, C. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, D. Menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hal ini, negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum secara baik. Yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan sebagai berikut: usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 2. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sehingga sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai ke derajat tertinggi berupa peradaban. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh kepada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas masyarakat rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari sekedar pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilikannya oleh rakyat banyak.
4. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ikhwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sisham Kamrata adalah TNI dan Polri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.